Mas jadi wali kota, Mas. Terkait kasus pelaporan Kaisang dan Gibran, dugaan korupsi yang dilakukan, dan ini menjadi testing setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak apa yang kalian lakukan kepada Kaisang, kepada Gibran? Jujur, tegas saya katakan, ada 2 pasal dalam KUHP yang menunggu saudara-saudara. Kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran, dan menantunya Bob Nasution. Saya apresiasi siapapun yang mau untuk melaporkan kasus korupsi, dugaan korupsi yang dilakukan Kaisang dan Gibran. Loh, gini aja paling gampang. Namanya kan semua terbuka. Masuk aja di Kemenkumham ya. Kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicek situ semua. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Presiden kita lagi kerja keras kok. Kita bikin begini-begini negatif thinking, tapi tetap mulutmu harimaumu. Hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Mereka siap melaporkan. Ya, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya enggak ketemu, enggak pernah korupsi, keluarganya enggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya enggak ada, meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya bilang, ya itu coba, itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya enggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Tahu enggak di PKS itu ada 2 koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu enggak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda enggak pernah persoalkan. Tanya ke Hidayat Nur Wahid. Mas jadi wali kota, Mas. Anak muda masuk politik bagus, justru menyehatkan politik. Tapi kita perlu mulai dengan proses yang baik dan tentu kesamaan. Keluarga inti presiden punya kelebihan, popularitas, dan in the center of spotlight. Ke depan bagus jika keluarga inti presiden mungkin dilarang maju pejabat publik selama masa jabatan presiden masih digenggam. Kalau buat gua, pertama, hak konstitusional setiap warga negara untuk mencalonkan diri jadi pemimpin. Setuju. Jadi menurut gua dari kacamata hukum dia tidak menyalahi apapun. Boleh kok semua orang mencalonkan diri jadi wali kota atau apa. Benar. Tinggal balik lagi dipilih atau enggak. Jadi dari kacamata hukum menurut gua dia nggak ada salahnya. Ya, Dan tapi apakah gua akan mendukung dia? Nah, itu dia. Kalau gua sih kemungkinan iya kalau gua. Depok ini harus berubah total ya. Jangan lagi kita selama 20 tahun ya. 20 tahun itu stuck, dibodohin ya kan. Dia penguasa ini hanya bisa kerjanya adalah konsolidasi partainya, terus hanya menyanyi yang kemarin di mana pinggir di lampu merah ya. Menurut kita nih apa sih gitu loh, ya kan? Kasihan. Terus di sini juga masih banyak daerah-daerah yang gelap. Kaisang Pangarep jadi calon wali kota Depok, ya silakan aja. Gue sebagai orang Depok asli yang lahir di Depok, mempersilahkan Mas Kaisang untuk menjadi calon wali kota Depok. Ya kan emang aturannya tidak ada yang melarang, kan dia warga Indonesia juga. Ya kan, yang terpenting kan itu warga Indonesia dan tergabung dalam partai politik. Ya apalagi kan dia, siapa sih nggak kenal dia? Babanya presiden, abang iparnya wali kota Medan, ya abangnya juga wali kota Solo. Udah kagak bisa diragukan. Biarin dia pendatang juga atau orang mana-mana gitu jadi wali kota Depok. Ya apaanan, gue sebagai warga Depok asli nih, gue bukannya anggota partai. Itu satu. Yang kedua, gue juga kagak kuliah, kagak punya ijazah gue gitu. Ya ilokan gue mentang-mentang warga asli Depok pengen nyalonin wali kota kudu malusin ijazah dulu. Malu gua lah gitu. Mas Kaisang kan pendidikannya tinggi,
fansnya banyak, anak presiden lagi, hobi bola juga. Di Depok butuh tuh pemimpin-pemimpin yang hobi bola. Pembangunannya juga kan kudu diperbaiki di Depok, dari bagus menjadi lebih bagus. Siapa tahu sekarang nih, ya kan, dengan hadirnya Mas Kaisang nanti menang apartemen lebih banyak, gitu. Macet juga bisa diatasi. Ya intinya kesimpulannya, gue sebagai warga Depok mempersilahkan Mas Kaisang untuk bertarung melawan partai yang selama ini menguasai Depok. Seru juga kan? Kaisang Pangarep mulai pemanasan. Lewat gerai Sang Pisang, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu masuk Depok, Jawa Barat. Kaisang datang ke daerah kawasan macet di Sawangan bersama istrinya Erina Gudono. Kaisang menegaskan kehadirannya di Depok bukan untuk kampanye. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ini bukan kampanye, ujar Kaisang dalam sambutannya Selasa 25 Juli 2023. Kaisang mengatakan dirinya ke Depok untuk membuka kembali gerai Sang Pisang di Sawangan yang sebelumnya sudah tutup di Margonda. Saya kesini untuk membuka Sang Pisang yang kedua karena yang di Margonda sudah tutup. Makanya saya buka lagi di Sawangan, ujarnya. Kaisang dikerumuni relawan dan warga untuk bersuah foto. Kaisang tak buka suara saat ditanyai wartawan. Seperti diberitakan, Kaisang namanya disebut-sebut bakal menjadi wali kota Depok. Kaisang bakal bertarung melawan jago PKS, yakni Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. Seperti diketahui, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS batal mengusung Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS Dr. Gamal Albin Said untuk maju sebagai bakal calon wali kota Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, Gamal disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menjadi rival Kaisang Pangarep yang digadang-gadang Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk jadi orang nomor 1 di kota Depok. Batalnya PKS mengusung Dr. Gamal sebagai bakal calon wali kota Depok berdasarkan hasil penjaringan di internal PKS Kota Depok. Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Kota Depok, Hermanto, mengatakan, sebelumnya ada 3 nama yang bakal direkomendasikan oleh kader PKS. 3 nama itu Imam Budi Hartono, yaitu Ketua DPD PKS Kota Depok, Dr. Gamal Albin Said, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS, dan Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Namun usai penjaringan, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PKS Kota Depok menyatakan kalau Imam Budi Hartono atau IBH yang keluar sebagai kandidat kuat bakal calon wali kota Depok 2024. Keputusan tersebut sempat dikomentari oleh relawan Ganjar Pranowo, Husnul Khotimah. Ia menyindir PKS dengan sebutan takut dengan Kaisang hingga batal mengusung Dr. Gamal Albin Said. Lagian PKS nggak berani calonkan orang itu. Mereka lebih memilih wakil wali kota Depok saat ini. Awalnya meremehkan, PKS sekarang malah ketakutan, ujar Husnul. Lalu seperti apa sebenarnya sosok Dr. Gamal Albin Said yang batal diusung PKS untuk jadi bakal calon wali kota Depok? Berikut ulasannya. Nama Gamal Albin Said muncul seiring dengan mencuatnya kabar Kaisang Pangarep akan maju dalam Pilwalkot Depok 2024 mendatang. Sosok Gamal dinilai bisa mengimbangi popularitas Kaisang karena sama-sama dianggap representasi kelompok anak muda. Gamal merupakan kelahiran Malang 8 September 1989. Ia merupakan termasuk generasi muda di Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ia merupakan seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Selain berprofesi sebagai dokter, Gamal juga dikenal sebagai inovator di bidang kesehatan serta CEO dari Indonesia Medica. Salah satu inovasi kesehatan yang dibuat oleh Gamal adalah program berobat di klinik asuransi sampah.
Program itu ia rintis dengan tujuan agar masyarakat miskin dapat menjangkau fasilitas kesehatan dengan lebih mudah. Dunia politik sudah dijajal oleh Gamal pada Pilpres 2019 lalu. Ketika itu, ia ditunjuk menjadi juru bicara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang maju sebagai capres dan cawapres. Gamal mulai mantap bergabung dengan PKS pada 29 November 2020. Di partai berbasiskan Islam itu, ia langsung menduduki jabatan Ketua DPP PKS bidang kepemudaan.